Kenapa Allah tidak menyebut planet-planet yang lain? Kalau kita belajar tentang ilmu galaksi dan tata surya, itu kan luas banget Ustadz. Bahkan kita berada di dalam galaksi Bima Sakti. Itu kecil banget itu bumi Ustadz. Bahkan di luar galaksi Bima Sakti masih luas lagi begitu. Apakah mungkin ada planet-planet lain yang di sana ada makhluk hidupnya? Berarti kalau ada makhluk hidupnya harus diutus lagi seorang nabi atau rasul, lalu ada kitab sucinya. Tapi kalau misalnya nggak ada, apa nggak tanda kutip mubazir ya? Begitu banyak yang luas, tapi Allah hanya ciptakan bumi untuk eh, khalifah di muka bumi, juga para nabi dan rasulnya juga kitab suci. Benar nggak tuh pemikiran saya Ustaz? Apa mungkin ada planet lain, tempat yang lain? Tafadhol Mas Bro. Cuman masalahnya begini Ustaz. Ada kan memang kan malam itu buat istirahat ya, buat tidur. Ada teman-teman yang bekerjanya di malam hari nih Ustaz nih. Security, kadang juga mungkin arsitektur, desain interior, atau mungkin supir malam tuh yang kalau siang hari nggak mungkin dia kalau bawa mobil besar di siang hari pasti macet, dia pasti kerjanya harus di malam hari supaya sepi. Nah kalau kondisi seperti ini bagaimana tuh Ustaz? لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man wala ila yaumil qiyamah. Wala haula wala quwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yaghfir lakum amalakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahi wa rasulahu faqad faza fawzan aziman. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Rabbis samawati wal ardh. Tuhan kita yang Allah penguasa langit dan bumi yang senantiasa memberikan kita nikmat iman wa Islam, panjang umur, sehat walafiat, nikmat beribadah, nikmat talibul ilmi, nikmat memiliki saudara seiman, dan nikmat mendapatkan waktu yang potensial. Salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Sayyidina wa Habibina wa Nabiyina wa Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwan fillah, jazakumullah wa ayakum. Kita masih bertemu kembali di channel kesayangan kita, channel Milenium Mengaji, dan bekerjasama dengan kajian hadis online atau KHO official yang membahas tentang tafsir Al-Quran, juga hadis-hadis Rasulullah. Dan kali ini kita masih membahas surat An-Naba ayat kelima. Seperti biasa, kajian masih dipandu oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Ali Hafizullah, guru baik kita. Alhamdulillah beliau telah hadir di antara kita, dan semoga beliau selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kemudahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar, dan insya Allah akan ditanyakan pada kesempatan dan waktu yang tepat. Semoga berguna bagi manusia selaku penuntut ilmu, wabil khusus anak. Dan sebelum masuk pertanyaan terakhir Ustaz,
di dalam surat An-Naba ayat keempat kemarin kita bahas tentang ayat keempatnya ya, tentang bumi dihamparkan. Nah pertanyaannya, galaksi Bima Sakti yang begitu luas, bahkan di luar galaksi Bima Sakti masih ada lagi langit di atas langit yang lain, dan Allah di dalam wahyunya yang diberikan kepada Rasul kita Nabi Muhammad SAW itu memberikan bahwa mungkin ini kekurangan akal saya ya, cuman bumi aja yang kita bahas. Apa di tempat yang lain atau di planet yang lain ada bumi yang lain, ada makhluk hidup yang lain? Berarti kalau gitu ada nabi di planet yang lain, atau mungkin ada kitab suci lagi. Kalau misalnya memang nggak ada, kok ya ini orang seperti saya mungkin mikirnya kayaknya kok rugi banget ya Allah kok ciptakan begitu luas, tapi cuman bumi doang nih yang diutus nabi dan kitab suci. Apakah benar nggak pemikiran saya seperti itu, Ustaz? Tafadhol, silakan Ustaz. Suaranya nggak masuk? Ya, oh ya, mungkin harus seperti ini kali ya. Speakernya di sini. Ya, di dalam surat An-Naba itu kemarin di ayat keempat, Ustaz. Ayat ke-6 sih sebenarnya kita sempat bahas sedikit ya. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Saya kasih dulu gambarnya. Nah, bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Alam naj'alil arado mihada. Kenapa Allah tidak menyebut planet-planet yang lain? Kalau kita belajar tentang ilmu galaksi dan tata surya, itu kan luas banget Ustadz. Bahkan kita berada di dalam galaksi Bima Sakti, itu kecil banget itu bumi Ustadz. Bahkan di luar galaksi Bima Sakti masih luas lagi begitu. Apakah mungkin ada planet-planet lain yang di sana ada makhluk hidupnya? Berarti kalau ada makhluk hidupnya harus diutus lagi seorang nabi atau rasul, lalu ada kitab sucinya. Tapi kalau misalnya nggak ada, apa nggak tanda kutip mubazir ya? Begitu banyak yang luas, tapi Allah hanya menciptakan bumi untuk khalifah di muka bumi, juga para nabi dan rasulnya juga kitab suci. Benar nggak tuh pemikiran saya Ustaz? Apa mungkin ada planet lain tempat yang lain? Tafadhol Mas Bro. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamdihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan wa nisaa wa taqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Sebelum kita lanjutkan di ayatnya, ya saya akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi dilontarkan tentang penciptaan. Ya, apakah ada di makhluk-makhluk lain ya, di dalam sana, di planet-planet? Kalau kita balik, kalau ada kenapa? Kalau tidak ada kenapa?
Kan itu ya, itu kan. Jadi Allah membuat planet, mau dihancurkan lagi, mau dibikin lagi, mau apa Allah nggak ada yang sia-sia, semua ada fungsinya, ya, ada yang tidak ada yang harus sia-sia. Maka yang perlu dibenahi adalah bukan pertanyaan, bukan kira-kira ada pertanyaan bisa dibenahi. Jadi kalau bertanya itu kira-kira pertanyaan yang membuat kita menambah iman. Di pertanyaan-pertanyaan seperti ini bahasa jenis ya dengan betul. Bagaimana keadaan orang tua Nabi di surga pada neraka. Kalau orang tua Nabi di surga kenapa? Kalau di neraka kenapa? Terus bumi di bulan sepelonjong, pada datar. Emangnya kenapa? Kan gitu kan? Maka yang perlu dibenahi adalah manfaatkan, maksimalkan kita diciptakan di dunia ini sebagai apa? Fungsi kita sebagai apa? Laksanakan sebaik-baiknya. Bahkan kita nggak perlu tahu tuh ya tetangga kita diciptakan sebagai apa? Kenapa si tetangga itu nggak mau sholat? Kenapa si tetangga yang bela itu rajin ibadahnya? Ya itu masing-masing. Yang penting bagaimana kita terhadap Allah bagaimana? Ya karena tidak diutus Nabi Muhammad SAW itu cuma satu, makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak. Iya, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada Quran, akhlak kepada pemimpin, kepada suami, kepada istri, kepada akhlak. Maka selesaikan saja tugas kita sebaik-baiknya, nggak usah mikirin ciptaan oleh yang lain. Ya. Ciptaan oleh yang lain dipikirkan supaya betul apa menambah keimanan. Ya, begitu sayangnya Allah kepada kita, Allah ciptakan bumi begitu luasnya, juga langit begitu luas untuk kita. Ya, terus bagaimana rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Apa? Ya, jadi saya lebih fokus bagaimana cara memperbaiki diri, bagaimana cara memperbaiki kualitas ibadah saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada saya sibuk memikirkan di sana ada makhluk apa ya? Kira-kira dia di sini di sana juga kan ya? Seperti kita ya Allah insya Allah. Kira-kira bisa dipahami nggak Pak? Iya, jadi kalau boleh saya simpulkan untuk pertanyaan-pertanyaan seperti ini, Ustadz. Jadi pertanyaan-pertanyaan seragam seperti ini, jangan habiskan waktu kita untuk hal-hal yang bukan menjadi kewajiban kita gitu ya Ustaz ya. Kewajiban kita hanya surat 51 ayat 56. Iya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Udah kita diciptakan oleh Allah bikin manusia hanya untuk beribadah. Ya udah ibadah aja gitu. Yang kita pikirin nih anak keturunan kita itu harus berwalidain, harus berbakti, kita banyak kumpulin tiket surga, kumpulin ilmu buat apa benar nggak ini ibadah sama kita gitu. Karena waktu kita cuma terbatas ya Ustaz ya. Nah, syukur khair. Dilanjut Ustaz untuk ayat berikutnya. Baik, sekarang ayat berapa Pak? Sebenarnya sih sudah di 6 ya. Sudah di bumi dan hamparannya. Baik, kita ulang sedikit ya. Iya, boleh. Kita ulang sedikit ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya. Alam naj'al al-ardha mihada. Bukankah ya apakah lam tidak artinya betul-betul ada namanya al-isbab at-takriri ya penegasan. Ya, artinya kok tunggu kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan. Nah, sebelum ke sana kan sebelumnya kan orang-orang kafir pada berselisih tentang hari akhir. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Sebagian besar mereka tidak percaya. Ya bahkan mereka sampai tidak percaya ya mengkorek kuburan yang makam seseorang diambil yang telah menjadi tulang belulang dia dibawa ke hadapan Nabi. Apakah seperti ini akan hidup kembali? Ya ini diabadikan dalam surat Yasin ya 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim bersama jiwa nafsi panjuh milidon wa hiya ramim. Bagaimana menghidupkan tulang-tulang yang sudah berserakan ini yang sudah berhamburan begitu? Bagaimana mungkin?
Timbulan keraguan seperti ini Allah jawab dari ayat 6. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Maksudnya apa? Allah menunjukkan kehebatannya, kekuasaannya, bumi yang begitu luas, yang penciptanya begitu rumit, begitu sulit dibanding penciptaan manusia. Itu saja Allah mampu. Allah mampu, apalagi sekedar membangkitkan manusia yang sudah menjadi tulang belulang. Karena sudah ada bekasnya. Yang menciptakan yang belum ada bekas saja, yang baru saja Allah mampu. Apalagi yang sudah ada, hanya mengembalikan saja Allah mampu. Maka ayat 6 sampai ayat 16 nanti kita cerita ya. Itu isinya tentang Allah menunjukkan kehebatannya. Secara nggak langsung Allah pengen sombong nih. Karena Allah layak sombong kan. Allah boleh sombong loh. Ya, karena ditantang, diragukan apakah ulang tahun seperti ini bisa dihidup kembali. Ya Allah buktikan langsung, ini bumi segede ini Allah mampu ciptain. Ya, mihada itu hamparan. Hamparan artinya bumi itu tidak lembek, tidak keras. Sehingga bisa kita tempati. Kebayang kalau bumi itu keras, antum nggak punya rumah itu. Mau bangun rumah pasti patah, keras. Patah. Gak bisa bangun rumah, keras sekali. Ya gembel kita semua itu. Ya, dan buminya juga nggak lembek. Pada saat antum bijak, sudah berembes ke dalam. Ya, ini kan sekaligus Allah menunjukkan kehebatannya, sekaligus Allah menunjukkan Allah itu Maha Sayang, penyayang sebenarnya. Semua diciptakan untuk kita para manusia. Ya Allah yang minta kamu beribadah. Ya, kamu beribadah. Dan ibadah yang kita kerjakan kan untuk kita sendiri, bukan untuk Allah. Alam naj'alil arda mihada. Wal jibala autada. Buktinya lagi Allah sayang kepada kita, Allah jadikan gunung sebagai pasak. Al-auqa. Pasak. Supaya apa? Supaya bumi enggak goyang. Kan bumi itu berputar pada porosnya. Kalau nggak pakai pasak, bahaya bagus sekali tumpah-tumpahan air laut. Ya, Allah membuktikan nih, saya Allah pengen sombong ini. Jangan diragukan, masalah bukan itu udah nggak bisa bikin manusia. Ya, jangan begini yang begitu rasa Allah mampu. Wal jibala autada. Lalu bukti Allah. Tunjukkanlah kekuasaan Allah kepada kita adalah wa khalaqnakum azwaja. Dan Allah menciptakan kamu berpasang-pasangan. Coba pikirkan. Di mana bentuk kehebatan Allah, kemahaperkasaan Allah ya dalam penciptaan pasangan buat kita. Kita berpasang-pasangan di mana kehebatan Allah? Kehebatan Allah dari mana? Ya, satu menunjukkan bahwa manusia itu lemah, butuh pasangan. Ya Allah nggak butuh pasangan. Kebayang Bapak? Ya kalau kita banyak orang gila, banyak orang stres, ditinggal mati istrinya. Banyak orang stres, ditinggal mati suaminya. Lemah manusia. Tapi Allah nggak butuh pasangan. Ya, Allah Maha Tangguh, Allah Maha Perkasa. Coba perhatikan pasangan kita. Kita dan pasangan kita diciptakan oleh Allah dari bahan yang sama, air mani. Warnanya sama. Iya. Tapi keluarnya beda. Yang satu laki, satu perempuan. Iya kan? Satu laki, satu perempuan. Air mani kan air, Pak. Iya. Air mani kan air. Antum dirikan ya jatuh lagi. Kalau bisa begitu kan air mah. Kecuali ada uang di situ. Iya, ada benda di situ. Ayo taruh botol, diri tuh. Ada botol, ada tempatnya. Kalau tempat air didirikan jatuh lagi karena dia sistemnya berturut kan. Iya, air yang begitu tidak bisa berdiri sekarang jadi antum yang menggagal. Ya, yang bisa kemana-mana. Ujung-ujungnya malah menganggap remeh Allah.
meragukan Allah dengan menunjukkan gelang-gelang seperti ini dari orang-orang kafir. Apakah begini saya itu kembali? Halo, kamu diciptakan dari apa? Ya, air mani yang nggak bisa dibentuk. Ya, kalau kita kena baju juga jijik, buru-buru dilap. Ya, pas sekarang kenapa jadi sombong? Ya, padahal Allah minta. Beriman kepada Allah. Saya mau tanya kepada kalian. Kan banyak orang mengaku agama itu banyak kan. Mereka, padahal agama cuma satu, Islam. Wah, yang dari Allah cuma satu doang Islam. Yang lain bukan agama, itu buatan manusia. Ya, tapi isinya kan rata-rata sama ya. Kebanyakan isi kebaikan. Berbakti kepada orang tua, berbuat baik pada sesama, saling tolong menolong, gotong royong, ya saling kasih gitu kan. Kan itu kan sama sebenarnya. Hanya bedanya mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah dan Rasulullah. Hanya itu. Apa susahnya sih sebenarnya? Ya. Karena merasa ego, karena yang membawa Nabi Muhammad orang yang nggak dikenal, orang yang nggak bisa baca tulis, mereka aku. Saya kan pembesar. Masa saya harus patuh pada Nabi Muhammad, itu kan murid mereka begitu. Maka ini adalah kesombongan, pintu masuk pertama ke kekufuran. Kenapa nggak mau nerima? Karena kata kesombongan, merasa diri paling tinggi. Dulu itu begitu kan, anak Bayrul Mintu, ya. Aku lebih baik daripada ada. Ya. Wa khalaqnakum azwaja, kami menciptakan kalian pasangan berpasang-pasangan. Wa ja'alna naumakum subata. Wa ja'alna, dan kami jadikan naumakum tidur kalian subata. Subata itu ada sabtu sahabat. Sahabat itu artinya istirahat. Ya, istirahat. Ya. Orang-orang Yahudi kan hari Sabtu sebagai hari ibadah mereka. Hari untuk istirahat. Ya, karena mereka menganggap Allah saja membuat alam semesta ini dalam waktu 6 hari. Dari mulai Ahad sampai Jumat, Sabtu tidak buat apa-apa. Sabtu Allah istirahat, capek katanya. Orang Yahudi begitu, Pak. Oke. Ya. Ya, orang Yahudi begitu. Wa ja'alna naumakum subata. Allah menjadikan kalian tidur kalian untuk istirahat. Kebayang nggak bangun sekalian? Kalau Allah nggak bisa bikin kita tidur, kita jadi zombie bangun sekalian. Jadi zombie kayak berjalanan, matanya kemana-mana dalam pelurasan ngantuk. Gimana kayak robot? Itu makhluk perkasaan Allah bikin ngantuk, bikin tidur. Banyak orang yang tidur, tapi nggak bisa tidur. Karena Allah nggak bisa tidur. Tapi ada orang yang nggak ngantuk tapi bisa tidur. Tidur adalah satu nikmat yang luar biasa. Sekarang saya mau tanya, siapa orang di dunia ini yang bisa sambil tidur? Sengantuk apapun dia tidak akan bisa tidur kalau Allah tidak izinkan dia tidur. Jadi bisa menikmati. Jangan sombong, kamu jangan menganggap remeh Allah. Kamu benangnya supaya nggak sanggup. Pengen tahu coba ngantuk, jangan tidur, bisa nggak? 3 hari mati kalau nggak bisa tidur. Cepat. Udah kayak joki Pak kita aja. Berbuat serobot kalau nggak tidur. Sebaliknya Pak, pada saat tidur kalau Allah nggak bangun gimana? Karena orang-orang yang tidur punya di tangan Allah kan? Iya, betul. Sama seperti orang mati kan? Gimana kalau Allah kembali gitu? Gak bisa ngomong, gak bisa menantang Allah tuh yang jadi tulak-tulak menantang. Bagaimana mungkin? Gimana orang yang ngomong tadi pada saat tidur Allah takutnya bisa ngomong lagi ya besok-besoknya. Ya, manusia udah terlalu merasa dia paling pintar, semakin melupakan Allah. Bahkan saya pernah dengar kemarin belum lama ini mereka bersombong, merasa mengalah sombong, menurut saya sombong. Kami bisa menciptakan makhluk hidup. Ya, maka kami yang bisa menciptakan nyawa. Ini orang ini gimana ya cara berpikir? Tapi dia ada dokter.
Ya, maka itu. Makanya kata Allah, kepintaran seorang Rasulullah, kepintaran seorang bukan itu dari IQ-nya, bukan gelar akademisnya, bukan. Tapi dari keimanannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, semakin tinggi gelar akademisnya, kalau makin melawan Allah, iblis namanya tuh. Sudah menjadi iblis bentar lagi. Karena iblis ilmunya tinggi. Betul. Ya, imam para malaikat. Tapi dia tersesat jauh-jauh. Ya, tapi kalau kita walaupun dia nggak sekolah katakan, tapi keimanannya bagus seperti Asia. Nabi Muhammad nggak pernah sekolah kan? Betul. Keimanannya luar biasa. Maka dia pintar itu pintar-pintarnya orang. Bahkan menjadi contoh buat seluruh manusia. Musuh-musuh Islam aja mengakui dengan tentang kepemimpinan Rasulullah SAW. Ya sampai dibuat buku kan, orang yang berpengaruh di dunia yang nomor satu Rasulullah SAW. Yang itu orang Yahudi, hilang bukunya. Ya, artinya malam itu Allah jadikan tempat istirahat, karena malam itu hening, malam itu tenang. Kita tidur paling tidak di waktu malam. Pulang di waktu malam. Sepulang-pulangnya kita tidur di waktu siang, berbeda dengan itu di waktu malam. Maka jadikan malam untuk istirahat, jangan dibaliknya. Jadi ada ayatnya malam siang untuk bekerja, jangan dibalik. Ya, waja'alna naumakum subatan, dan kami menjadikan malam tidur kalian sebagai istirahat. Waja'alna laila libasa, dan kami menjadikan malam sebagai pakaian. Ya, pakaian itu apa, Pak? Pakaian itu adalah menenangkan, menutupi, menyelimuti. Malam itu menyelimuti. Karena Pak, dengan datangnya malam, ya kepenatan siang itu terhindarkan. Tapi bisa hilang dengan adanya malam. Karena dengan adanya malam kita mudah capek, mudah letih, mudah tidur. Dengan adanya malam, karena Pak menyelimuti, selimut. Antum kalau dikukus selimut, ya nggak lama tidur tuh. Nggak lama tidur gitu kan. Sama seperti malam itu seperti selimut menyelimuti siang, sehingga siang tidak muncul, tidak kelihatan terang, sehingga antum kita manusia bisa tidur dengan nyenyak, dengan pulas. Mungkin itu saja dulu ya, sebelum kita lanjutkan, ya kita diskusi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cuman masalahnya begini, Ustaz. Ada kan memang kan malam itu buat istirahat ya, buat tidur. Ada teman-teman yang bekerjanya di malam hari nih Ustaz nih. Security, kadang juga mungkin arsitektur, desain interior, atau mungkin supir malam tuh. Yang kalau siang hari nggak mungkin, dia kalau bawa mobil besar di siang hari pasti macet, dia pasti kerjanya harus di malam hari supaya sepi. Nah, kalau kondisi seperti ini bagaimana itu, Ustaz? Baik, ini semua efek, Pak. Ini semua efek. Akibat karena umat Islamnya lemah. Karena umat Islam lemah. Ya, dulu pada saat umat Islam berjaya gimana? Ada nggak yang bekerja malam? Tidak ada. Ya, karena Islam itu lemah, mereka bikin program. Tujuannya agar apa? Agar umat Islam makin lemah. Ya, salah satu contohnya dulu hari Jumat itu hari libur, Pak. Betul. Dulu hari Jumat itu hari libur. Sekarang karena kita lemah, liburnya hari Minggu sekarang. Iya. Karena efek karena kita lemah, umput dunia. Contoh begini, Pak. Kita dikasih waktu sama ya, sama 24 jam. Antum punya waktu 24 jam, ya saya punya waktu 24 jam. Sama. Katakan sama-sama nganggur, Pak. Sama-sama nganggur. Artinya, time is mine dong. Oke? Yeah. Time is mine. Ya, waktu
Lalu tiba-tiba ada seseorang ngajak antum kerja. Secara tidak langsung dia membeli waktu antum. Betul. Betul ya? Betul. Betul nggak? Betul. Kira-kira berapa waktu dia itu? Yang diminta? Kerja 2 jam, 3 jam, 8 jam, 8 jam terkadang. 8 jam. Berapa jam, Pak? Iya. 8 jam. Ya. Kalau antum tahun, Iya. nanti 20 bulan, Pak. Iya. Betul. Berapa 20 kerja apa itu? Jadi, dan tadi kan itu sudah bersama kalau tukang itu kan cepat. Nah. Ya, ada yang nanya tidak bisa waktu itu 8 jam, sebenarnya kan 8 jam. Bulan 2 jangan itu. Iya, logikanya. Artinya mereka pengen beli waktu antum. Nah. Antum jual waktu antum. Paham ya? Paham. Pertanyaan saya, antum mau jual murah, jual mahal? Harusnya. Jual mahal harusnya ya. Harusnya kan mahal. Cuma merelakan anak istri tinggalkan. Betul. Tinggalkan keluarga saudara. Ya. Harusnya dibayar mahal. Kalau nggak mahal jangan tahu. Ya, tapi mereka yang sudah terbayar waktunya mau tidak mau ikhlas saja. Nah. Bikin peraturan, Pak, hari Jumat masuk ya. Bagus. Mau nggak bukan itu kan? Iya. Kalau nggak batal nih. Mau nggak antum kasih syarat? Pak, saya mau jual waktu saya. Saya siap keluar negeri. Tapi kita kayak libur ya. Dan begitu nggak? Seharusnya bisa seperti itu. Ya bisa, harus tapi nggak berani ya. Betul. Ada yang nanti kalau begitu, apa kata perusahaan? Baik Pak, saya cari yang lain. Iya, betul. Akhirnya Pak, antum tetap di situ. Dan semua orang begitu Pak. Akhirnya kata siapa kita Suaranya jadi kecil Ustaz. akhirnya ada masuk pekerja alam kerja. Ya, karena mereka Pak, masuk ke enak. Iya. Jawab nggak enak. Ada dia gaya, dia kan, tentang dari tersebut. Speakernya deketin Ustaz. Suaranya jadi hilang. Apa? Speakernya. Sudah gede Pak. Speaker ini nih yang ada di telinga. Nah, ya deketin mulut. Nah, oke. Jadi Nah, gede. oke. Oh, hujan. Oke, betul. Jadi karena kita lupa mau nggak mau Jumatnya dan dia libur nggak dulu. Betul. Di peraturan yang lain, Pak, sekarang malam ya. Gimana juga kan kalau waktu kita, mau nggak? Kalau nggak mau saya cari yang lain. Apa? Kita nggak punya daya tawar. Betul. Ya. Karena efek. Hmm. Dan siapa sahabat itu dan pada waktu dapat tersebut mengatakan mereka jadi berdagang. Iya betul. Dan mereka kaya. Iya. Waktu kalau berjamaah masjid waktu taklim kajian. Ya, itu udah kerjanya nggak mau dia yang kajian. Tapi kaya mereka kan. Iya. Tapi artinya kita, ya, nggak kaya mah padahal udah berbuat semua. Udah ngabisin waktu, udah jauh. Kalau gitu kita buka usaha Ustaz. Kita dagang yuk. Iya. Biar kita pulang. Insyaallah. Syukran khair Ustaz. Mungkin sampai di sini dulu ya Ustaz. Kesian mau persiapan berbuka begitu. Ya, alhamdulillah, jazakumullah wa yakum. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi. Semoga amal kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal-amal kita di akhirat kelak. Wa kullu haq min rabbikum famangsa falyumin wa mangsa falyakmun. Semua yang benar datang dari Allah. Barang siapa yang beriman silakan beriman, barang siapa yang ingin kafir silakan kafir. Semua akan diminta tanggung jawabnya dan semua ada expire date-nya, ada masa berlakunya.
Dan ingat, kulaman alaihi afan, semua akan binasa, dan sabda Rasul kita sallallahu alaihi wasallam berkata, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun saja. Beserta diri kita sebelum kita dihisab olehnya. Semoga segera kesalahan kita dimaafkan, diampuni, dan diganti pahala yang berlipat-lipat ganda dengan kemahamur murahnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita sudah menengkapkan majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wah walhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jazakallahu khairan Ustaz. Izinillah, selamat berbuka puasa Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.